Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan elektronika dasar. Hari ini kita memasuki pertemuan kedua, di mana saya akan menjelaskan tentang teori dasar tentang dioda. Nah, apa sih dioda itu? Pengertian dioda, dioda merupakan komponen elektronika yang mempunyai dua elektroda atau terminal, dapat berfungsi sebagai penyearah arus listrik. Dioda juga merupakan junction atau pertemuan semikonduktor. Ingat ya, semikonduktor ini merupakan sebuah media di mana kondisinya bisa sebagai konduktor atau penghantar listrik yang baik dan juga bisa juga sebagai isolator atau menghambat listrik yang baik. Dalam kondisi ini, semikonduktor itu berada di tengah-tengah antara konduktor dan juga isolator. Oke, dioda merupakan junction atau pertemuan semikonduktor. Ada tipe positif atau tipe P dan juga tipe N atau tipe negatif. Dioda junction adalah nama lain untuk kristal tipe PN. Nah, ini nama lain dari dioda junction. Ada dua jenis dioda, yaitu dioda tabung dan dioda semikonduktor. Nah, mungkin kita sering melihat untuk dioda semikonduktor. Lalu ada dioda tanpa bias. Nah, pada gambar di bawah ini menunjukkan dioda junction. Sisi P atau positif mempunyai banyak hole dan sisi negatif banyak elektron pita konduksi. Dioda pada gambar di bawah ini adalah tanpa bias, yang berarti tidak ada tegangan luar dikenakan kepadanya. Berarti dalam kondisi ini dioda sedang dalam kondisi tidak mendapatkan arus dari luar. Nah, sehingga yang sudah saya jelaskan tadi, tipe P ya merupakan jenis positif di mana untuk tipe P ini banyak sekali terdapat elektron. Dan untuk tipe P ini banyak sekali terdapat hole ya, dan tipe N ini banyak sekali terdapat elektron yang lepas. Jadi kalau P kebanyakan hole, sedangkan kalau tipe N itu memiliki kebanyakan dari elektron tersebut. Nah, elektron pada sisi N atau negatif cenderung untuk berdifusi atau tersebar ke segala arah. Beberapa berdiskusi melewati junction. Nah, ini ya yang N. Ya, dia itu berdifusi karena memiliki kelebihan elektron sehingga dia melewati batas dari junction tersebut. Nah, ini ya tipe N. Ya, kenapa dia bisa keluar? Karena dia memiliki elektron yang lebih dibandingkan tipe P yang cenderung pasif karena dia memiliki banyak hole. Tipe N dan tipe P. Selanjutnya, jika elektron masuk ke dalam P positif, maka akan menjadi pembawa minoritas dan memiliki umur hidup yang singkat. Setelah memasuki daerah P, maka elektron akan jatuh ke dalam hole sehingga hole lenyap dan elektron pita konduksi menjadi elektron valensi. Nah, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di saat tipe N ini keluar dari junction ya dan memasuki daerah tipe P, maka elektron ini memiliki umur yang tidak lama karena dia akan langsung mengisi hole-hole yang kosong pada tipe N, sehingga elektron yang tipe N yang tadinya memiliki hole dipenuhi oleh elektron yang berasal dari tipe N, sehingga pada elektron tipe P sudah tidak lagi terjadi kekosongan. Dan di tipe P ini akan terisi dan terikat kembali hole tersebut sehingga mengakibatkan terbentuknya sebuah ikatan kovalen yang baru. Nah, seperti ini kondisinya ya. Lalu ada lagi dengan lapisan pengkosongan. Setiap kali elektron berdifusi melalui junction, maka akan tercipta sepasang ion. Nah, artinya ketika elektron ini keluar dari junction, maka dia akan menciptakan sepasang elektron. Tanda positif berlingkaran menandakan ion positif, dan tanda negatif berlingkaran menandakan ion negatif. Dengan syarat ketika ion telah memasuki sebuah junction, maka akan terbentuklah sebuah pasangan ion positif dan ion negatif untuk memenuhi atau membuat sebuah ruang kosong. Pada lapisan pengkosongan, tiap pasang ion negatif dan positif pada gambar disebut dengan pole.
Nah, ini disebut dengan dipol atau yang disebut juga dengan lapisan pengkosongan, di mana hanya diisi oleh sepasang ion negatif dan juga ion positif. Penciptaan dipol berarti satu elektron pita konduksi, satu hol telah dikeluarkan dari sirkulasinya. Satu pasang ini ya positif negatif artinya telah menandakan keluarnya elektron dari tipe 1 tipe elektron dari tipe N menuju tipe P sehingga memunculkan pasangan ion positif dan negatif yang menciptakan sebuah lapisan pengkosongan atau disebut dengan dipol. Lalu ada lagi dengan istilah potensial barrier. Pada dipol atau istilah ruang kosong mempunyai medan listrik ya. Medan listrik karena dia sepasang memiliki ion positif dan ion negatif. Anak panah menunjukkan arah gaya pada muatan positif di mana untuk gerakan elektromagnetistiknya dia bergerak dari positif ke negatif. Oleh sebab itu, elektron memasuki lapisan pengosongan, medan listrik mencoba mendorong elektron kembali ke daerah N. Nah, artinya jika ada elektron memasuki lapisan kosong N, jika ada elektron mau masuk ke lapisan kosong, maka dia akan mendorong kembali untuk berada di posisinya masing-masing ketika lapisan pengosongan ini sudah terbentuk dengan ditandainya ada sepasang ion positif dan juga ion negatif. Hol yang memasuki daerah pengosongan akan didorong oleh medan listrik ke dalam daerah N. Hal ini sedikit mengurangi kekuatan medan listrik dan membiarkan beberapa pembawa mayoritas berdifusi dari kanan ke kiri untuk mengembalikan medan listrik pada kekuatan semula. Nah, artinya ketika ada sebuah elektron yang mau memasuki hol dan terjadi sebuah penarikan oleh sebuah medan listrik, maka akan terjadi sebuah difusi di mana itu akan menyebabkan mengurangi kekuatan medan listrik. Sehingga untuk mengembalikan kekuatan listrik tersebut, maka beberapa pembawa mayoritas berdistribusi dari kanan ke kiri. Adanya medan listrik di antara ion adalah ekuivalen dengan perbedaan potensial yang disebut dengan potensial barrier. Nah, ini adalah perbedaan listrik ya antara ion yang ada di ekuivalen dengan yang ada di potensial, disebut dengan potensial barrier. Pada 25 derajat Celcius, potensial barrier kira-kira sama dengan 0,3 volt untuk dioda germanium dan 0,7 volt untuk dioda silikon. Nah, artinya kalau terdapat sebuah panas atau thermal dengan 25 derajat Celcius, maka bisa dihitungkan untuk potensi kekuatan medan listriknya kurang lebih 0,3 volt untuk germanium dan 0,7 volt untuk silikon. Forward bias dioda ya, forward bias kedua atau forward bias disebut rangkaian bias maju ya jika terminal negatif atau sumber dihubungkan dengan tipe P dan terminal positif dihubungkan dengan tipe P. Nah, di mana di sini ada sebuah arus ya, ada arus positif dan arus negatif, di mana tipe positif ini akan dihubungkan ke arus positif dan tipe negatif ini akan dihubungkan ke arus negatif, maka akan menyebabkan sebuah forward bias dioda. Jika elektron pita kondisi bergerak menuju junction, ujung kanan kristal menjadi lebih positif. Nah, ini ya, hal ini karena elektron pada ujung kanan kristal bergerak menuju junction dan meninggalkan atom bermuatan negatif di belakangnya. Nah, oleh sebab itu, di sini disebut dengan forward bias atau maju secara bias karena terdiri dari ion yang sama antara positif dan juga negatif. Nah, lalu ada reverse atau balik ya. Disebut rangkaian bias balik jika terminal ini kita ubah kondisinya. Dari arus negatif kita temukan dengan tipe positif, lalu tipe positif akan kita temukan dengan tipe negatif. Maka dia akan bergerak mundur ya. Pada reverse bias, lapisan pengosongan akan semakin lebar. Nah, ini lapisan pengosongan akan semakin lebar karena hole dan elektron menuju ke ujung-ujung kristal. Nah, sini atau menjauhi junction, elektron pergi meninggalkan ion positif dan hole pergi meninggalkan ion negatif. Oleh sebab itu,
lapisan pengosongan bertambah lebar. Nah, terjadi pelebaran dari hole tersebut karena ion positif telah keluar, dia meninggalkan ion negatif, dan ion negatif pun telah keluar meninggalkan ion positif, sehingga terjadi yang namanya pengkosongan. Lalu ada reverse bias dioda yang kedua. Perhatikan untuk gambar di bawah ini, bahwa ini adalah, ingat ya, reverse bias. Ciri-cirinya ada muatan negatif bertemu dengan bagian tipe positif, lalu tipe negatif bertemu dengan tipe positif. Jika pasangan elektron atau hole diciptakan dari lapisan kosongan ini, medan listrik mendorong elektron ke kanan. Nah, ini ke kanan ya, untuk meninggalkan ujung kanan hole. Hole di dalam lapisan kosongan didorong ke kiri. Nah, ini kondisinya jika reverse bias dengan elektron yang diciptakan pada lapisan pengkosongan. Kelebihan hole pada sisi P mengizinkan satu elektron memasuki ujung kristal, yaitu dalam hole. Nah, ini berarti diizinkan untuk masuk ke dalam hole. Ini adalah pemikiran yang kedua tentang reverse bias. Arus reverse yang disebut oleh pembawa minoritas disebut arus saturasi atau IS. Energi thermal menghasilkan arus saturasi. Makin tinggi suhu, makin besar arus saturasinya. Nah, berarti kesimpulannya arus saturasi ini akan dipengaruhi oleh suhu yang semakin besar atau semakin kecil, yang berbanding lurus dengan energi yang diberikan dan mempengaruhi terhadap arus saturasi tersebut. Jika tegangan reverse diperbesar, maka akhirnya akan mencapai tegangan breakdown. Tegangan ini merupakan batasan dari kemampuan dioda untuk menerima kenaikan tegangan reverse. Biasanya tegangan breakdown lebih dari 50 volt, tetapi dioda tidak diizinkan untuk mencapai tegangan breakdown-nya. Nah, adapun fungsi dari dioda sebenarnya adalah filtering ya, untuk menyaring arus yang berlebih. Dia tidak boleh melebihi dari 50 volt ketika keluar berada di dalam dioda. Nah, mungkin dioda yang dimaksud lebih ke arah dioda Zener nanti, seperti itu. Nah, ini dioda penyiarah. Gambar tersebut adalah setengah periode atau setengah gelombang, ditandai dengan adanya arus AC, ya, arus bolak-balik yang kita searahkan dengan menggunakan dioda. Lalu ada resistor, di mana arus AC ini awalnya tidak memiliki nilai positif dan juga nilai negatif. Ketika arus ini melewati sebuah dioda, maka akan terbentuklah sebuah ion positif dan juga ion negatif atau menjadi arus DC. Oleh sebab itu, dioda ini juga bisa berfungsi untuk mengubah arus AC menuju ke arus DC yang memiliki nilai positif dan juga negatif. Nah, ini dioda penyiarah, lambang diodanya ada arus seperti ini. Lalu untuk anoda biasanya positif ini bisa kita beri nama anoda, dan negatif ini bisa kita beri nama katoda. Nah, ini adalah tegangan lutut atau knee voltage ya. Menunjukkan bagaimana bentuk grafik dioda silikon terbias forward. Nah, ketika forward, ketika berada di 25 derajat Celcius, dia berbanding ya. Maka sangat tidak konduktif sebelum melalui posisi barrier. Nah, ini arusnya makin lama makin ke atas, makin tinggi. Hal ini menyebabkan mengapa arus menjadi kecil untuk beberapa per 10 voltage yang pertama. Nah, ini dia. Ya, lalu tegangan lutut yang kedua, bila telah mendeteksi potensial barrier sekitar 0,7 volt untuk dioda silikon, elektron kita konduksi yang hole mulai melintas junction dalam jumlah yang besar. Inilah sebabnya arus mulai bertambah dengan cepat. Tegangan di mana arus bertambah dengan cepat disebut dengan lutut. Untuk dioda silikon, tegangan lututnya sama dengan potensial barrier, kira-kira 0,7 volt. Dioda germanium mempunyai tegangan lutut sekitar 0,3 volt. Resistansi buluk. Di atas tegangan ini, arus dioda bertambah dengan cepat. Pertambahan tegangan sedikit pada dioda akan menyebabkan bertambah yang besar pada arus dioda. Alasannya adalah potensial barrier dilewati yang menahan arus hanya tahanan buluk dan tahanan ohm yang daerah P dan N. Karena setiap konduktor mempunyai resistansi,
maka kedua daerah PDN juga mempunyai resistansi, jumlah resistansi disebut dengan resistansi Bluk. Nah, di dalam dioda ini juga memiliki sebuah resistansi, di mana jika melebihi dari sebuah resistansi akan cepat menaikkan sebuah tegangan. Nah, ini kurva dioda. Jika sebuah dioda diberikan reverse bias, maka hanya akan mendapatkan arus kecil. Jika sebuah dioda mendapatkan arus bias atau kebalikan, maka dia akan mendapatkan arus kecil. Dengan mengukur arus dan tegangan, dioda akan dapat digambarkan dengan kurva reverse dengan gambar berikut. Nah, ini ya. Dengan adanya bias, maka dia akan semakin kecil atau menuju minus 8 volt. Kurva dioda, arus dioda sangat kecil untuk semua tegangan reverse yang lebih rendah daripada tegangan breakdown. Pada tegangan breakdown arus bertambah dengan cepat untuk meneman tegangan yang sedikit saja dengan menggunakan harga positif untuk arus dan tegangan forward dengan harga negatif untuk arus dan tegangan reverse, maka dapat digambarkan kurvanya. Grafik ini menyimpulkan kerja dari sebuah dioda dan menunjukkan berapa besar arus dioda yang mengalir untuk setiap harga tegangan dioda. Nah, ini kalau dia reverse mundur cenderung memiliki potensi yang sangat kecil. Ketika dia maju forward, maka memiliki nilai voltase yang jauh lebih besar. Nah, dioda ideal berlaku seperti konduktor sempurna, tegangan 0 jika terbias forward, seperti isolator sempurna arusnya jika dibias reverse. Oleh sebab itu, kesimpulannya dioda ini disebut dengan semikonduktor karena dia mampu menjadi konduktor ketika berada di tegangan 0, lalu dia akan menjadi isolator ketika dia menjadi bias forward. Nah, ini kondisinya arus forward, lalu ini adalah simbol dari dioda. Dalam rangkaian elektronika, dioda ideal berlaku seperti saklar otomatis jika arus konvensional berusaha mengalir searah anak panah dioda. Saklar tertutup jika arus konvensional berusaha mengalir dari sebaliknya, saklar akan terbuka. Nah, oleh sebab itu dioda ini seringkali disebut sebagai penyearah. Nah, untuk tugasnya silakan kalian buat skema tersebut. Untuk rangkaiannya silakan dapat dibuat dengan menggunakan aplikasi apapun sehingga terbentuk jalurnya untuk rangkaian flip-flop. Sekian untuk pertemuan hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.